Joy Kids! Welcome back to your favorite channel, Joy Online Service! Hey, welcome buat kamu yang kalau misalnya pertama kali you're tuning in here, welcome. We are so happy that you are here. Buat kalian yang setiap minggu rajin ke sini, wow, you are amazing! Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang setiap minggu. So cool, keren banget. So kalian yang di Surabaya, kalian yang di Palangkaraya, kalian yang di Jakarta, or even other cities, di kota-kota yang lain, welcome. So happy to have you. So hari ini, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, kita harus melakukannya dengan semangat dan antusias, ya kan? So sekarang ini yuk semuanya berdiri dulu, berdiri semuanya. Okay, take that butt of yours up. Okay, don't be lazy. Berdiri yuk bareng-bareng semuanya, kita mau yel-yel. Kalian pasti udah hafal dan kakak-kakak di sini juga sudah siap semuanya membantu kita semua. Oke? So kalau kalian nggak tahu, yel-yelnya adalah yes, 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 I'm awesome. Waktu awesome, kamu juga harus melakukannya dengan awesome. Oke? Let's try that. Alright? Everybody ready? In 1, 2, 3. Joy. Yes, 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 I'm awesome! Wah, ya bolehlah. Mungkin tuh tadi kayak 73 ya dari 100. Oke, bisa lebih semangat lagi semuanya. Oke, I think I can hear your voice from here. Yep, no lie, I can hear you. Oke, so kita coba lagi bareng-bareng satu kali lagi dengan super semangat. Joy! Yes, yes, yes! I'm awesome! Yeah!
membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Thank you Jesus. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, sama-sama katakan, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Katakan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Clap your hands together, come on. Joy Kids sama-sama teriakan. Lebih keras lagi teriakan. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Yes Lord. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sama-sama katakan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Come on, Joy Kids, sing it. Thank you Jesus. Hidup kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Joy Kids, kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama hari ini. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu.
Kids dimanapun kita berada, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai kita menyembah Tuhan. Buka mulut kita, keluarkan suara kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh we thank you Jesus. Jesus, we thank you. Terima kasih buat cinta Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat hidup kami. We receive your love, oh God, today. Dan biar Tuhan sendiri yang berbicara dan berpesan dan terus membangun kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Joy Kids dengan super sangat amat keras katakan amin. Clap your hands one more time. Alright, kita barusan udah nyanyi-nyanyi. You guys sounded so good. It's so happy to see you praise and worshiping God. Kita memang harus melakukannya dengan super semangat. Oke, nah sekarang we're gonna play some games. Nah, di belakang saya hari ini, oke, sudah ada 4 orang yang luar biasa. Mereka akan main yang namanya tarik tambang. Oke, so menurut kalian berapa yang berpikir bahwa tim sini bakal menang? Tepuk tangan dong. Oke, lumayan. Berapa yang berpikir bahwa tim sini bakal menang? Wow, oke, lumayan ya. So we're gonna see today siapa yang beneran bakalan menang, ya kan? So dalam hitungan yang ke 3, 2, 1, go! Ayo tepuk tangan dong. Kasih mereka semangat. Teman-teman, kira-kira yang bakal menang siapa? Tepuk tangan buat tim sana. Actually, tepuk tangan buat mereka semuanya. Oke semuanya, di tahun 2021 ini ya, kita masuk tahun yang baru, kita juga masuk dengan tema Joy yang baru, yaitu Adventure with God to be Awesome Kids ya, panjang banget ya. Pokoknya intinya kita mau jadi awesome lah. Dan sepanjang tahun ini kita akan melihat cerita gimana Adventure with God itu begitu menyenangkan ya. Kita akan dengar dari perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya kita akan dengerin satu persatu. Dan kita akan lihat, wow, Adventure with God itu ternyata sangat-sangat amazing dan luar biasa. Nah, kayak cerita movie ya, kita kalau nonton movie entah di YouTube, entah di mungkin di Netflix atau dimanapun kita nonton, selalu dari ada beginning sampai end-nya gitu. Jadi kayak adventure kita with God, kita punya the beginning ya. Di minggu pertama the beginning yang mengajarkan kepada kita semua bahwa God made me special ya. Tuhan membuat kita istimewa. Dan di minggu kemarin kita juga sudah mendengarkan cerita tentang the fall ya, kejatuhan atau manusia jatuh dalam dosa yang pertama kalinya. Dan di minggu kemarin kita juga belajar sama-sama God always take care of me. Jadi walaupun mungkin kita berbuat dosa, mungkin kita melakukan hal yang nggak menyenangkan, tapi kita tetap selalu perlu ingat bahwa God always take care of me. Dan di minggu ini ya kita akan masuk sebuah cerita yang baru. Nah, tapi Missnya mau tanya nih, ada sebuah pertanyaan. Pernah nggak kita merasa jealous atau iri hati? Mungkin dari tadi kita ada yang bingung, apa itu Miss jealous, iri hati kayak apa ya? Misalnya ini ya, kita melihat teman kita punya HP baru gitu ya, HP-nya baru, gadgetnya baru, atau mungkin dia punya mainan ini, games, mainan yang baru. Kita udah punya sih gitu ya, punya kita ini udah nggak yang terbaru, tapi kita lihat teman kita yang lain mungkin atau sepupu kita, dia punya
games yang terbaru, mungkin seperti kayak PS5 gitu ya. Tapi kita punyanya cuma PS3 mungkin gitu. Jadi kita merasa aduh, kepingin punya yang paling baru, dan mungkin atau HP gitu ya. Kita punya iPhone, mungkin iPhone X, tapi sekarang udah keluar yang iPhone 12. Dan waktu teman kita, sepupu kita, saudara kita, siapapun yang punya, kita pasti kepingin banget deh, pingin punya yang sama, bahkan mungkin yang lebih bagus. Nah, itu yang disebut dengan perasaan jealous atau iri hati ya. Ketika kita lihat punya orang lain dan kita iri atau kita menginginkan apa yang orang lain miliki. Hari ini kita akan dengar sebuah cerita tentang seorang saudara yang dia iri ya terhadap saudaranya. Ceritanya gimana? Jadi kalau minggu lalu Adam dan Hawa ya diusir dari Taman Eden, dan ketika mereka diusir dari Taman Eden, lalu Tuhan tuh kasih mereka baju gitu ya, mereka dipersiapin sama Tuhan, karena kan ceritanya juga gitu kan, God always take care of me, jadi apapun pokoknya Tuhan masih tetap pelihara. Nah, setelah di luar Taman Eden mereka harus bekerja ya, mereka harus mengusahakan supaya mereka bisa hidup, dan di waktu itu mereka mempunyai 2 orang anak ya, Kain dan juga Habel. Dua-duanya cowok ya, mereka melakukan pekerjaannya juga. Ketika mereka udah agak gede, mereka juga harus bekerja gitu ya. Dan Kain itu adalah seorang petani ya. Petani itu adalah orang yang misalnya mengusahakan tanah ya, menanam mungkin padi, buah, pokoknya yang bercocok tanam lah, yang berhubungan dengan buah-buahan, tanaman, padi dan segala macam yang seperti itu. Lalu Habel pekerjaannya adalah peternak ya, jadi dia memelihara kambing, domba, dan juga mungkin sapi, pokoknya semua binatang-binatang yang bisa dipelihara dan diternakkan itu dikerjakan oleh Habel. Nah, tiba waktunya suatu hari Kain dan Habel mereka sama-sama mau mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan. Karena kalau di waktu sekarang ini mungkin kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan mungkin berupa uang, atau kita mungkin kasih waktu kita mungkin melayani, kita mungkin menolong ini dan itu gitu ya. Tapi di masa di masa waktu awal-awal orang kalau kasih persembahan itu berupa barang dari apa yang mereka miliki. Nah, Kain dia bekerja sebagai petani, tentunya hasil pekerjaannya adalah mungkin kayak padi gitu ya, buah semangka atau mungkin buah apapun dia bawa dan dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan Habel, dia juga kasih persembahan kepada Tuhan. Yang dibawa oleh Habel adalah seekor anak sulung kambing domba ya. Jadi dia bawa kambing, mungkin 1 kambing 1 domba, dan dia anak sulungnya itu dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika mereka persembahkan ya, mereka waktu itu harus bangun mezbah. Kalau zaman dulu kalau pas bikin persembahan tuh harus bangun mezbah. Mezbah itu apa? Jadi kayak batu-batu gitu ya, disusun batu-batunya sampai agak tinggi, lalu dikasih kayu-kayu di atasnya, lalu ditaruhlah persembahannya, entah itu mulai dari kambing ataupun yang tadi biji-bijian, buah-buahan, semua ditaruh di sana, ditata dengan bagus. Lalu kalau kambing harus dipotong dulu ya, karena kan kambingnya nggak mungkin hidup, jadi harus dipotong dulu, kambingnya dikulitin, setelah itu dibakar. Begitu juga dengan buah-buahan tadi ya, setelah dirapikan di situ lalu dibakar. Dan ketika itu asapnya naik ke atas, dan ketika Tuhan di surga dia membau asap persembahan itu, Tuhan wah gitu ya, Tuhan menyukai bau asap persembahan itu. Dan tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Ternyata Tuhan itu menyukai hanya persembahannya Habel. Oh, kok bisa ya gitu ya, nanti kita akan lihat sama-sama kenapa kok Tuhan tuh menyukai persembahan Habel. Tapi ketika itu terjadi ya, ketika persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan dan Tuhan sangat menyenangi persembahan Habel, satu hal yang terjadi di dalam hati Kain adalah apa? Dia merasa iri ya, dia iri, kenapa kok bisa persembahanku kok nggak disukai sama Tuhan? Kenapa kok Tuhan hanya suka sama Habel, persembahannya Habel? Dia iri dan dia merasa marah, dia jengkel. Dan Tuhan sudah mengingatkan Kain ya, kalau kamu merasa iri, kamu harus, istilahnya itu boleh ya, kita kadang namanya manusia itu kita pasti merasa jengkel, marah, iri itu pasti ada. Tapi tidak boleh kita terus-teruskan, semakin istilahnya itu dimasak gitu ya, irinya itu, kemarahannya itu semakin dibuat-buat dan jadi semakin dilebih-lebihkan. Tuhan sudah mengingatkan Kain, ketika dia melakukan itu, ketika dia sudah mulai merasa iri, harus berhenti ya, kita harus bisa berusaha untuk bukan melupakan tapi menghadapi rasa iri kita ya. Kita mungkin harus merasa bersyukur gitu ya. Misalkan kayak tadi contohnya HP gitu ya, kita punya HP iPhone X, teman kita punya HP iPhone 12.
kita merasa iri kan, pasti kita kepingin yang lebih bagus. Tapi kita harus bisa bersyukur. Harus bersyukur kita bisa punya HP, harus bersyukur kita mesti bisa loh punya telepon gitu kan. Banyak orang yang di sekitar kita yang bahkan mungkin mereka jangankan HP, iPhone X, HP aja nggak punya gitu ya. Jadi kita harus bisa merasa seperti itu. Itu yang terjadi kepada Kain ya. Tuhan mengingatkan Kain jangan diteruskan gitu ya. Tapi Kain dia tetap nggak peduli. Dan dengan kemarahan dan keiri hatian yang semakin istilahnya menjadi-jadi, dia ngajak si Habil adiknya untuk pergi ke sebuah tempat jauh dari tempat tinggal mereka. Ayo kita jalan ke sana gitu, mungkin menuju ke hutan situ. Dia seolah-olah mengajak adiknya ini ngomong-ngomong gitu ya, dia mau ngajak melakukan sesuatu. Sampai di sana apa yang dilakukan oleh Kain ya, dia mengambil sebuah kayu, dia pukulkan kepada Habil dan dia istilahnya dia membunuh Habil. Karena apa? Dia marah dan iri hati kepada adiknya. Padahal tadi sudah diingat sama Tuhan ya, jangan diteruskan. Dan ketika dia begitu marah, akhirnya dia melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Dia membunuh adiknya dan dia lari ya, dia pura-pura nggak tahu. Lalu dia kembali ke rumahnya dan Tuhan tanya, loh Kain, di mana Habil adikmu? Dia malah marah balik, memangnya saya ini penjaga adik saya gitu ya. Tapi karena Tuhan yang tahu segalanya ya, jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh Kain dan akhirnya Tuhan menghukum Kain. Dia menjadikan Kain seorang pengembara ya. Istilahnya Kain tidak boleh tinggal di tempat tinggalnya lagi, dia harus mengembara dan dia akan mendapatkan banyak tantangan dalam kehidupannya. Tapi di luar itu Tuhan masih melindungi Kain. Jadi hari ini kita dengar ya, gimana kalau kita marah, iri hati, itu kita harus bisa istilahnya berusaha untuk melihat dari hal yang sisi yang berbeda. Ya kita nggak boleh, wah aku tuh kepingin punya itu, aku tuh kepingin pokoknya kalau nggak dibelikan nggak bisa. Gitu. Tapi kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa mensyukuri apa yang kita punya. Gitu. Nah, tapi hari ini kita bukan mau lihat iri hati dan kemarahan Kain yang sampai akhirnya membunuh Habil, tapi kita mau belajar juga dari persembahan Habil. Bagaimana Habil memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kenapa kok bisa hanya persembahannya Habil yang diterima oleh Tuhan. Nah, ini kita akan lihat sama-sama ya. Tahu ini ya buahnya ya, buah pisang ya. Kalau kalian lihat buah pisang ini, wah bagus kan? Mulus ya kan? Nah, ada dua nih. Satunya juga nih sama mirip-mirip lah ya. Kira-kira ini ya, biar tak buka dulu aja biar kelihatan dalamnya ya. Oke. Dalamnya itu seperti ini. Enak sekali dimakan ini ya pisangnya ya. Dan yang satunya adalah yang seperti ini. Susah. Oke, this one. Tunggu. Kita lihat dari luar kelihatannya sama, ternyata aduh. Dalamnya ini jelek ya, udah mau putus. Kalau kalian disuruh pilih ya, kira-kira kalian pilih yang mana? Yang ini atau yang ini yang udah mau putus ini? Yang kok nggak berani buka belakangnya karena bisa lepas nanti ya. Kira-kira kalian pilih yang mana? Kalau disuruh milih, ayo. Kalau misinya pasti pilih yang ini ya, karena ini yang bagus, yang lebih enak untuk dimakan. Nah, kira-kira kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan, kita kasih yang mana? Yang ini, yang bagus, benar-benar bagus, atau yang ini yang kelihatannya masih bagus? Kalau dari tutup sama loh bentuknya, ya kan? Sama-sama bagus. Tapi kalau dibuka, kalian kan bisa lihat. Yang ini dalamnya udah kayak lembek gini ya. Kira-kira kalau kita kasih Tuhan yang ini, yang udah lembek ini, gimana perasaan Tuhan? Kira-kira Tuhan seneng nggak? Tentunya kalau kita aja milih yang bagus, apalagi kalau kita mau kasih ke Tuhan ya. Kita mau try to give the best of me. Hari ini adalah super kebenaran kita adalah give the best of me. Jadi kita mau sama-sama belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Itulah kenapa Tuhan istilahnya menyukai persembahan Habil, karena Habil dia give the best ya. Dia give the best of him, give the best of me. Itu yang harus kita ingat hari ini. Sama kalau sekarang kita mungkin nggak kasih buah ya, kita mungkin nggak kasih persembahan berupa binatang, tapi yang kita kasih biasanya persembahannya adalah berupa ini. Uang ya, nilainya sama ya kan, 100.000.
Kenapa sih kalau ke gereja harus bawa uang yang bagus? Emangnya kalau uangnya jelek nggak diterima? Enggak juga ya. Kembali lagi kasih Tuhan itu tergantung dari hati. Tapi cara kita memberi kepada Tuhan itu juga menunjukkan hati kita gitu ya. Kalau kita kasih persembahannya seperti ini, kira-kira sama yang kayak gini, ini uangnya sama loh 100.000 ya. Ini tak untel-untel, saya tak masukkan ke belakang sini, baru tak masukkan ke sembahan. Kira-kira menurut kalian, kalau kalian dikasih uang 100.000 sama ini, mana yang kalian pilih? Nah, kita juga pasti pilih yang ini ya kan. Ini sudah masuk di sini kena keringet gitu ya, kita juga pasti males. Nah, sama juga ketika kita kasih persembahan kepada Tuhan, kita juga harus bawanya dengan yang terbaik. Ya, kita mau belajar kasih yang terbaik, give the best of me. Bukan melalui cuma persembahan keuangan, tapi ketika kita melayani Tuhan ya, ketika kita mungkin disuruh misalnya ayo bantu nyanyi, ayo mungkin ikut paduan suara kalau waktu dulu, ayo ikut pelayanan drama, kita juga berusaha give the best of me. Nggak bisa amis gitu ya, malu atau males gitu ya, nggak ada waktu. Nah, itu juga harus kita, istilahnya kita harus memikirkan gimana caranya kita mau kasih give the best of me. Mungkin nggak cuma di gereja. Ketika kita di sekolah ya, kita belajar, kita juga mau belajar yang terbaik. Kita mau melakukan yang terbaik di sekolah kita. Kita mau melakukan yang terbaik di les-lesan kita, mungkin les piano, les mungkin basket, atau kita les vokal atau apapun yang kita pelajari, kita mau kasih, kita mau give the best of me, bukan buat siapa-siapa, tapi semuanya buat Tuhan. Ya, jadi kita hari ini kita sama-sama mau ingat give the best of me. Well, Joy Kids, super kebenaran kita hari ini adalah give God the best of me. Oke, kita ucapin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Give God the best of me. One more time, lebih keras, lebih jelas suaranya. Oke, give God the best of me. Nah, ceritanya hari ini diambil dari Kejadian 4 atau dalam bahasa Inggrisnya it says Genesis chapter 4. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Or, as it says in James 3:16, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Yuk teman-teman Joy Kids, kita doa sama-sama. Tuhan, thank you untuk firman Tuhan hari ini. Thank you kalau Tuhan udah ngajarin kami to give the best for you of our lives. Dan ajari kami ya Tuhan, untuk dalam setiap keseharian kami belajar memberikan yang terbaik dari setiap kehidupan kami, lewat cara kami ngomong, lewat dari tindakan kami, lewat cara kami ngerjain sekolah, lewat even cara kami watching Joy Online Service, untuk tetap memberikan selalu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan saja. So we pray that you would bless us. Tuhan akan terus keep us healthy. Tuhan juga akan berkati orang tua kami. Dan semua yang kami kerjakan boleh terus dibuat oleh Tuhan berhasil. Guide us throughout all this week. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semuanya dengan keras. Sama-sama katakan amin. Yeay. Well Joy Kids, dengan demikian selesailah Joy Online Service kita hari ini. While you're on the channel, jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, ring the bell, dan jangan lupa untuk leave some positive comments on the comments below so that we can continue making stuff like this. Well, you truly have been awesome today, so we will see you next week. Bye!